Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu dosen beserta tim Asdos dan teman-teman sekalian. Kali ini perkenalkan, nama saya Gaisan Lukiana Akila dari kelas DMA dengan NPM 2206830460. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai lab 6, di mana lab 6 ini kita akan melakukan proses appraisal untuk karyawan dengan menggunakan UDU 16. Nah, kalau sebelumnya kita sudah melakukan proses training, maka selanjutnya adalah pelaksanaan untuk proses appraisal karyawan. Nah, untuk proses appraisal sendiri itu apa sih? Sebenarnya itu singkatnya adalah untuk penilaian kinerja karyawan ya. Di mana ini merupakan salah satu aspek penting juga dalam pengelolaan SDM. Nah, tapi untuk mempermudahnya, tentu kita pasti menggunakan UDU 16 untuk mempermudah proses appraisal ini. Nah, jadi pertama-tama untuk memulai pelaksanaan lab ini, kita perlu melakukan konfigurasi data appraisal dan database terlebih dahulu ya. Di mana kita pertama-tama download, bukan download, kita perlu ngisi data appraisal formnya ini yang udah disertakan di Skele, di mana nanti ada pertanyaan aspek manajemen dan aspek teknikal. Sebenarnya walaupun di perintahnya itu disuruhnya dua, tapi eh, kita akan membuat tiga pertanyaan ya, aspek manajemen dan aspek teknikal. Di mana nanti ini akan digunakan ketika membuat appraisal form. Nah, selanjutnya kita lakukan duplikasi dari lab sebelumnya. Nanti kita buat new name-nya adalah npm dengan underscore appraisal. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk saja ke database-nya. Nah, sebelum kita mulai lab, kita perlu pastikan bahwa modul OHRMS, Employee Appraisal, serta Surface itu sudah diaktifkan. Maka, kita bisa login menggunakan akun administrator, kemudian kita cek nih untuk masing-masingnya, apakah sudah diaktifasi atau diinstal atau belum. Nah, ini kan sudah terlihat bahwa ini sudah install. Maka berarti sudah aman. Nah, setelah konfigurasi database serta appraisal, kita bisa masuk ke konfigurasi outgoing mail servers. Nah, jadi untuk melakukan konfigurasi OMS ini, kita perlu setting untuk akun manajernya ini, di mana untuk kali ini kita akan berpusat kepada Harto sebagai kepala seksi organizational development ya, karena untuk user saya sendiri kebagiannya adalah ini, kebagian Hikam atau staf KD1, maka manajernya dari Hikam itu adalah Harto. Nah, ini dia adalah atasannya dari staf OD1 ya, kepala seksi organizational development. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita kita login ke akun administrator. Contohkan di sini admin-admin. Nanti kita bisa masuk ke dalam setting yang ada di bagian bawah ini. Kemudian kita klik manage users dan kita cari yang namanya Harto. Nah, nanti setelah itu kita isi field administration-nya dengan status settings. Ini di administration-nya ini kita isi settings supaya nanti Harto itu bisa mengakses menu settings. Nah, kemudian setelah itu kita bisa login ke akun Harto untuk melakukan konfigurasi OMS-nya dari Harto. Nah, jadi sebelum itu kita jangan lupa untuk menyalakan mode developer mode terlebih dahulu, nanti supaya kita bisa mengakses menu teknikal. Misal kita logout dulu, dan kita login dengan akun Harto. Kemudian kita bisa cek ke settings dan di technical ada bagian yang namanya di sini, outgoing mail servers. Nanti kita tinggal klik aja new. Nanti contohnya seperti ini, di mana nanti kita akan melakukan konfigurasi OMS-nya di bagian sini. Nah, setelah masuk, nanti akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita bisa isi fieldnya sesuai dengan ketentuan pada soal. Contohnya seperti ini untuk konfigurasi OMS-nya. Nah ya, seperti ini. Dengan username, SSL atau TLS, SMTP portnya, sama SMTP servernya. Kemudian untuk username menggunakan email pribadi kita. Dengan passwordnya, kita coba tes dulu. Bebas untuk passwordnya. Nah, tapi setelah itu, ketika kita lakukan test connection, kita dapatin error seperti ini kan. Bahwa username and passwordnya itu tidak di-accept gitu.
Nah, maka daripada itu kita perlu dapetin password OMS-nya dari akun Google kita. Jadi kita bisa langsung aja ke akun Google pribadi. Di situ klik aja ini kelola akun Google ya. eh di ketika mau login akun pribadi. Kemudian kita setelah masuk kita pilih opsi keamanan berada sebelah kiri sini. Kemudian eh setelah itu kita bisa ketik saja di search bar ya password. Nah, namun jika misalkan kita tidak melihat opsi password yang ada di setelah kita lakukan di search bar, kita bisa langsung aja klik bukan klik, kita ketik di endpoint dari website itu. Misalkan kayak kalau misalkan kayak di sini nanti kayak di paling terakhir ditambahin slash password seperti itu password. Itu hanya contoh. Nah, eh, itu salah satu alternatif supaya nanti kita bisa membuka fitur seperti ini. Nah, nanti kita bisa langsung saja untuk mendapatkan sandi aplikasi untuk Udu. Kita ketik aja nama aplikasi Udu, nanti kita akan dapetin passwordnya. Nah, setelah itu passwordnya itu langsung kita copy dan paste aja di field passwordnya pada akun Udu Harto. Nah, dimasukin nih di sini yang bagian sini passwordnya. Setelah itu kita bisa langsung aja task connection dan nanti kalau misalkan muncul connection test successful berarti artinya kita berhasil melakukan konfigurasi OMS. Nah, setelah berhasil melakukan konfigurasi OMS, maka eh, kita gunakan akun administrator dan ubah email pada manajer Harto ini dengan menggunakan email sama pada OMS, di mana itu adalah email pribadi kita ya. Sini terlihat sudah ganti email. Nah, kemudian kita perlu pastikan bahwa Hana ini juga merupakan salah satu aktor dalam pelaksanaan lab ini. Jadi kita perlu set untuk user Hana dengan ketentuannya seperti ini. Kita ubah untuk surface-nya menjadi administrator, appraisal manager, administration setting. Jadi dengan administrator kita bisa login, kemudian kita cari namanya Hana di manage users, kemudian kita isi sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Nah, selanjutnya kita udah selesai nih untuk konfigurasi email, konfigurasi user, dan lainnya. Nah, kita bisa membuat appraisal form. Nah, jadi pertama-tama kita perlu melakukan login sebagai Hana karena Hana ini adalah aktor untuk melakukan pembuatan appraisal form. Nah, misalkan kita coba tes ya, logout, kita coba login sebagai Hana. Nah, oke. Setelah itu em, untuk membuat survei baru atau appraisal form baru, kita bisa ke surface yang ada di bagian sini, surface. Nah, nanti kita bisa bikin new aja. Kalau misalnya di sini udah ada hikam, contohnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kita klik aja new. Nanti tampilannya seperti ini dan kita bisa isi field-fieldnya sesuai dengan ketentuan pada soal. Coba kita lihat kalau ketentuan soalnya. Nah, seperti ini. Untuk survei title-nya, seperti survei title, responsible, questions, pagination, dan lainnya. Itu tampilannya seperti ini. Dan kemudian kita bisa tambahkan juga end message bebas. Contohnya kayak terima kasih atas feedback yang diberikan. Selanjutnya kita bisa isi untuk questions yang akan digunakan untuk appraisal form. Contohnya di sini ada manajemen dan teknikal, 3 buah pertanyaan untuk masing-masingnya. Dan kemudian kita bisa langsung set aja untuk masing-masing atau questionnya. Bisa kita set untuk multiple choice, tapi jawabannya satu. Terus di set untuk choicesnya ada kurang, cukup baik, dan sangat baik. Dengan skornya masing-masing berbeda. Kemudian untuk koreknya jangan lupa dicentang juga. Untuk masing-masing pertanyaan juga kita berikan constraint seperti ini, supaya masing-masing pertanyaan ini harus dijawab ketika ingin mengisi dari appraisal form. Oke, nah ini untuk pertanyaan pertama, terus kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, dan yang ini keenam. Untuk option saya sama aja, semuanya disetting dengan konstan yang sama. Nah, ini tampilan appraisal form seperti ini ya. Untuk masing-masing pertanyaannya sudah ada setelah kita klik atau questions dan tambahkan pertanyaannya. Nah, selanjutnya, eh, setelah kita save, maka nanti untuk appraisal form income-nya ini
akan sudah terbuat ya untuk survei-nya. Nah, nanti setelah kita buat survei formnya, berarti kita udah selesai untuk buat formnya. Maka form ini perlu dikirim untuk sebagai appraisal dari karyawan. Nah, dengan menerapkan 360 feedback atau 360 feedback, nah jadi kita perlu melakukan tahapan seperti berikut. Pertama-tama kita bisa buka modul appraisalnya, appraisal. Oh ya, jangan lupa kalau kita masih menggunakan HANA ya. Misal kita buka appraisal, nah ini contohnya mah udah done. Nah, jadi oh ya, kita bisa klik new aja di appraisalnya. Nah, nanti kita set untuk masing-masingnya ini. Untuk masing-masing fieldnya ini sesuai dengan ketentuan pada soal ya, di mana bisa coba kita cek. Nah ini, ada 360 feedbacknya. Employee-nya di set nama user kita, berarti misalkan kalau di sini Hikam, kemudian untuk appraisal deadline-nya H+7 setelah appraisalnya dibuat. Terus untuk manajernya disesuaikan dengan pembagian user, misal kayak kalau di sini manajernya berarti Harto ya, karena dia atasannya dari Hikam. Kemudian untuk college-nya itu adalah temannya dari Hikam sendiri yang satu divisi atau satu bagian. Sini contohnya Hilal sebagai staff OD2. Nah, kemudian untuk appraisal formnya kita bisa set appraisal form yang telah kita buat sebelumnya ya, dari survei. Nah, nanti setelah kita save, oh ya, oke, setelah kita save, nanti jangan lupa kita klik ini Start Appraisal and Save Forms. Oh ya, ini masih pertama ya. Karena ini sebelum diklik Start Appraisal and Send Forms, berarti kita telah menginisiasi untuk pembuatan appraisal to start. Nah, nanti setelah kita klik untuk Start Appraisal and Send Forms saya yang ada di sebelah kiri atas ini, nanti akan berubah statusnya menjadi Send Mail. Nah, nanti kita bisa cek nih di email pribadi kita, akan ada email untuk mengisi appraisal form yang masuk ke email pribadi kita. Contohnya di seperti ini ya. Di Harto, kita disuruh untuk ngisi survei related to Hikam. Oke. Selanjutnya kita bisa melakukan pengisian appraisal form. Nah, nanti untuk pengisian appraisal form ini ada dua point of view. Sebenarnya ada tiga sih. Jadi pertama ini adalah point of view diri kita sendiri. Di mana diri kita sendiri ini kita uh, menjadikan Harto atau account manager ya. Di mana pada dasarnya ini Harto yang akan berperan untuk memberi feedback kepada Hikam ya sebagai karyawan. Nah, jadi kita bisa login ke akunnya Harto. Misal kita coba login lagi ke akun Harto. Oke. Nah, nanti setelah login, kita bisa masuk ke modul survei. Lalu kita survei. Nah, nih, kita cari punyanya Hikam. Nah, oke. Nanti setelah itu kita bisa lakukan pengisian formnya dengan klik tombol tasnya yang ada di sebelah sini ya. Nah, kita bisa lakukan tes untuk ini seperti ini. Nanti teman-teman bisa aja ngisi dengan lakukan start survey. Nanti nanti tampilannya akan seperti ini. Dan kemudian kita bisa isi aja untuk appraisal formnya. Saya ini sangat baik semua, kemudian submit. Dan ini tampilannya setelah kita mengisi format. Tapi ini dari POV diri sendiri ya, atau dari Harto. Nah, kemudian kita perlu juga untuk mengisi dari point of view Hikam dan Hilal sebagai staf OD1 dan OD2. Namun, sebelum itu kita perlu login lagi ke akun administrator dan memberikan akses untuk Hikam dan Hilal. Di mana survei-nya adalah sebagai user. Karena logikanya adalah kita sebagai user itu hanya bisa mengisi ya. Sementara kalau misalkan apa di sini kan kita tugas sebagai Arta. Nah, terus kalau di sini kita masih bisa ngedit surveinya gitu. Namun, kalau misalkan kita login sebagai Hikam atau Hilal, maka kita hanya bisa sebagai user yang atau nggak bisa ngedit dari surveinya. Kemudian appraisal manager dan administration setting. Setelah kita ubah dua-duanya nih, berhasil dengan akun administrator. Ini untuk Hikam, kemudian ini yang kedua untuk Hilal. Selanjutnya kita login lagi dengan masing-masing akunnya. Misal kayak dari Hikam, kemudian dari Hilal. Kemudian kita isi untuk
appraisal form ya. Misalnya kita coba login sebagai Hilal, Hikam. Eh, ah. Kemudian kita bisa lihat di surface-nya. Misal kita cari namanya Hikam. Kita lakukan tes. Nah, oke. Nah, ya di sini mungkin masih edit karena belum diganti prior. Oke. Eh, sama untuk Hilal juga berlaku seperti itu. Di mana kita akan melakukan pengisian dari masing-masing POV ya. Untuk Hikam dan Hilal. Oke. Ya, contohnya untuk Hikam. Kemudian dan di sini adalah untuk Hilal. Oke, ini udah. Nah, eh, kemudian setelah appraisal form ini udah selesai nih diisi semua oleh user yang terlibat, maka kita sebagai manajer HR atau berarti kita bisa login lagi sebagai anak, maka kita perlu mengubah status dari appraisal ini menjadi done. Dan kalau kita lihat di appraisal, nanti di bagian pojok kiri atasnya ini ada tulisan ada tombol done dan kita bisa langsung aja klik ini done. Maka nanti statusnya akan berubah. Di sini bisa kelihatan lognya juga ya. Dari send mail menjadi done. Dan dari sebelumnya juga terlihat ini sudah masuk ke kategori done atau sudah selesai. Nah, kemudian kita set juga untuk panel interviewnya jadi H plus 10 dari deadline appraisal. Bisa kita klik di sini dan di sini panel interviewnya kita set 10 hari setelah deadline appraisal. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat summary untuk jawabannya juga ada di tab answers yang ada di appraisal ini. Nah, dan kita klik drop down-nya. Nah, nanti akan terlihat dengan tampilannya seperti ini ya. Untuk masing-masing partisipasi dari log menjawab appraisal form untuk kita. Oke, jangan lupa untuk terakhir, kita sebagai administrator perlu untuk mengganti email manager kita dengan yang tadi sebelumnya diubah jadi email pribadi, kita set lagi jadi email default. Email default. Login pakai akun administrator dan kita ubah Harto menjadi harto@gmail.com. Nah, yang terakhir adalah import master data untuk survei. Nah, survei ini kan tentu ada untuk ribuan karyawan ya. Kita kan nggak mungkin bikin satu-satu. Nah, daripada itu, kita bisa manfaatkan import master data juga. Nah, jadi pertama-tama kita bisa download appraisal data formnya dari yang sini. Nah, nanti setelah itu kita bisa langsung hapus data yang telah kita buat manual sebelumnya. Sekarang sini saya menghapus untuk bagian saya sendiri, untuk row-nya atau barisnya. Nah, setelah itu kita buka modul survei, misal kayak ini kita login sebagai Hana ya. Dan kita survei. Nah, ini contohnya yang udah ini sih udah apa? Udah dilakukan import master data. Namun setelah itu kita bisa langsung aja untuk melakukan import records, misalnya di sini yang belum. Nanti kita masukkan datanya dari sini yang udah ada data appraisal form. Nah, kemudian kita lakukan tes, kalau misalnya everything seems valid, berarti aman dan siap import. Itu kita langsung aja klik import. Jadi semua datanya langsung masuk ke dalam Odoo. Demikian untuk lab penjelasan mengenai lab 6. Nah, selanjutnya ada ada jawab untuk pertanyaan. Nah, jadi selain aspek manajemen sama teknikal, itu contoh lainnya apa sih untuk kriteria penilaian? Nah, menurut saya sendiri, itu ada dua aspek yang nggak kalah penting juga, yaitu kreativitas dan work ethics atau etika kerja ya. Nah, kreativitas ini bisa menilai sejauh mana karyawan ini mampu berpikir secara di luar kebiasaan atau yang di luar dari hal-hal yang biasa, sehingga dia bisa menciptakan solusi inovatif untuk masalah di perusahaan. Maka daripada itu, kreativitas juga merupakan salah satu yang penting untuk membantu perusahaan menjadi beradaptasi terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Untuk work ethics juga salah satu yang penting ya, karena kita sebagai karyawan tentu perlu memiliki etika kerja yang baik, di mana ini bisa menjadi salah satu sikap atau salah satu penilaian sikap yang baik juga ketika etika kerjanya itu baik, jujur, konsisten, dan profesional. Nah, selanjutnya ini ada eksplorasi mengenai
access rights untuk user di modul surface dan appraisal. Nah, ini ada masing-masing kombinasinya. Pertama-tama untuk appraisal employee dan supervisor user. Nah, nanti misalkan kita appraisalnya employee ya. Ah, di sini berarti udah kita set misal hikam untuk usernya kita set appraisal employee dan survey user. Nah, nanti setelah kita tes di sini, maka setelah kita coba masuk ke akun appraisal, maka kita nggak bisa ngeliat nih kayak gini nih. Kayak contohnya di sini appraisal. Nah, ini kan ada. Nah, namun kalau misalnya kita set di mana dia appraisal ada employee, berarti kita nggak bisa ngedit dong karena bukan manajer kan. Nanti tampilannya seperti ini dia. Kalau dia tuh nggak ada gitu, nggak bisa ngedit. Nah, untuk survei juga nanti di bagian atasnya itu nggak kelihatan edit the survey karena kita survei kita adalah user bukan administrator gitu. Nah, kalau kombinasi employee administrator itu sama untuk appraisalnya nggak bisa juga. Namun kalau survei ini muncul di atas seperti ini, opsi edit pada bagian atas. Mana kalau survei administrator berarti kita bisa lakukan edit pada survei. Nah, sekarang untuk kombinasi manager sama user, kalau misalkan eh, yang pertama tadi apa itu? Nah, appraisalnya adalah manager. Nah, berarti kita bisa melakukan update pada appraisal nanti muncul seperti ini ya. Nah, ini berarti appraisalnya adalah manager. Kita bisa melakukan update pada appraisalnya. Nah, tapi kita nggak bisa melakukan update pada survei kan? Karena dia itu kombinasinya adalah surveinya itu user. Ya kita nggak bisa update untuk surveinya. Nah, namun ketika kita set kombinasi menjadi manajer dan administrator, berarti kita bisa melakukan update pada appraisal dan melakukan update juga pada survei. Karena survei sudah kita ubah menjadi manajer. Oke, mungkin demikian untuk penjelasan lab 6 appraisal. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.